ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ذرى فيها. Katakan. يقول بشيء من علمه إلا بما شاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها أجمعين آمين. إخواني الطلبة يرحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang masalah jin. Makhluk apakah jin itu? Kalau orang berbicara tentang jin, nggak ada habis-habisnya. Apakah itu jin yang suka nampak di bawah pohon pisang, bawah pohon beringin, di kuburan, kadang di kamar ataupun di tempat-tempat tertentu? Itu nggak ada habisnya orang membicarakan tentang jin. Tetapi ketika kita membicarakan tentang jin berdasarkan kalamullah, berdasarkan wahyu ilahi yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka akan tuntas. Ya, Al-Quranul Karim menjelaskan tentang jin. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Dalam surah Ar-Rahman ayat 15 Allah berfirman, dan dia telah menciptakan al-jan, jin, yang pertama kali dari nyala api neraka. Ini merupakan bahan penciptaan jin dari api. Sedangkan manusia diciptakan sebagaimana dalam ayat sebelumnya, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia yang pertama kali, yaitu Adam alaihissalam, min salsalin, dari salsal, tanah liat yang kering, kal fakhar, seperti tembikar, seperti keramik gitu ya, bahan seperti itu yang terbuat dari tanah liat. Kemudian Allah masukkan roh ke dalamnya, sehingga kemudian ya berkembang biak setelah diciptakan Hawa ya dari tulang rusuknya, dan kemudian berkembang biak sebagaimana manusia. Nah, yang jumlahnya begitu besar ini, jin pun juga makhluk yang berkembang biak seperti manusia. Mereka dan manusia
diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, ya, surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka jin adalah makhluk yang sifatnya itu, ya, punya kewajiban beribadah sebagaimana manusia. Tetapi dari golongan jin ada yang jahat, ada yang buruk, ada yang baik, ada yang munafik, ada yang preman juga sebagaimana manusia. Ya. Dalam surah Al-Jin dijelaskan sekali, ya. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, ya. Di antara kami, yaitu golongan jin, ya, dalam surah Al-Jin, silakan dibuka, ya. Ada jin-jin yang muslim, ya, jin-jin yang taat, yang pasrah kepada Allah, ya. Tetapi di antara mereka ada juga jin-jin yang membangkang, ya, ini, ya. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jin-jin yang pasrah kepada Allah, yang masuk Islam, maka mereka itu telah menempuh jalan petunjuk, ya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Adapun al-qasitun, ya, jin-jin yang membangkang, yang tidak mau mengikuti kebenaran, maka mereka itu menjadi kayu bakar bagi neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka manusia pun sama, ya, dengan jin, hanya saja manusia itu tampak sedangkan jin tidak tampak, ya. Jin itu memang ada kekhususan. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Itu aja permasalahannya, ya. Jadi ketika seorang kelihatan hebat, itu ada bantuan yang tidak tampak. Sebagaimana Allah mengatakan, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya setan dan juga jenis-jenis setan ataupun golongan setan senantiasa bisa melihat kalian dari arah kalian tidak bisa melihat mereka. Sedangkan tipu daya setan adalah lemah. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan adalah lemah. Maka kita jangan takut menghadapi berbagai macam tipu daya setan. Kita lawan dengan i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, kepada Al-Quranul Karim. Karena setan tidak akan sanggup menguasai orang yang beriman. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak akan memiliki sultan, kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan senantiasa bertawakal kepada Tuhan mereka. Ini surah An-Nahl ayat 99. Sedangkan setan itu bisa menguasai terhadap orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindungnya, menjadikan setan sebagai pemimpinnya, menjadikan setan sebagai apa? Idolanya. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya sultan, kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang menjadikan setan sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai pembela, sebagai pelindung, sebagai idolanya, sebagai panutannya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan kekuasaan setan atas orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa jenis-jenis godaan setan itu? Saat orang terjaga, ada merasa bisikan-bisikan setan. Kita lawan dengan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, nyingkir godaan setan. Seperti misalnya orang ragu-ragu mau berwudu,
sampai udah menghabiskan air sekolah itu ya, nggak merasa sah wudunya, itu bagian dari godaan setan, waswasah setan. Ya, malas beribadah, malas sholat, malas membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran pusing, berdebar-debar tanpa sebab. Mungkin ada bagian-bagian tubuh tertentu gerak-gerak sendiri, bergetar sendiri misalnya tanpa sebab. Kalau karena lapar itu urusan lain. Itu karena memang perutnya itu udah saatnya itu ya. Ya, harus diisi ya. Nah, kemudian juga terkadang muncul emosi, marah-marah yang berlebihan. Sebabnya terkadang hal yang sepele, yang sangat kecil ya. Gara-gara mungkin sayurnya keasinan, wah kemudian marah-marah itu. Ataupun ada gangguan yang kecil, misalnya pinjem pulpen nggak boleh, wah langsung marah-marah. Ya, maka itu bagian dari godaan setan. Termasuk juga orang yang senantiasa digoda oleh setan untuk melakukan hal-hal yang nilainya adalah maksiat. Untuk melaksanakan yang baik berat, tetapi kalau untuk melaksanakan hal-hal yang maksiat rasanya enteng, gitu ya. Maka ini merupakan bagian dari godaan setan. Suruh mencuri, suruh berzina, enteng. Suruh korupsi, enteng. Memberikan suap, ya, enteng. Melakukan KKN, enteng. Nah, itu bagian dari godaan setan, ya. Tetapi terapinya tidak harus dirukyah seperti itu. Tetapi taubat kepada Allah. Kalau memang berat untuk taubat, perlu dirukyah, sehingga terdorong untuk menguasai diri dan melakukan perlawanan terhadap setan yang terkutuk itu. Nah, kemudian ada juga godaan-godaan setan yang tampak jelas, yaitu kesurupan. Nah, semua orang kalau wah ini kesurupan, ada godaan setan. Baiklah, ada lagi godaan ketika seseorang sedang tidur. Misalnya mau tidur, gelisah terus sehingga nggak bisa tidur, ya. Tetapi ada yang sebaliknya, saatnya tidak tidur dia tidur melulu, ya. Ya, mestinya saatnya membaca Al-Quran dia tidur, saatnya sholat dia tidur, dibangunkan susah, kayak kerbau itu ya. Nah, kerbau di kubangan itu udah susah dibangunkan itu ya. Ya, suruh kerja berat itu ya. Nah, ada juga godaan saat tidur. Ketika mau tidur, tiba-tiba ada yang memanggil-panggil, ada yang menarik, sehingga dia kaget itu ya. Seperti ada yang membangunkan, sehingga kaget itu ya. Atau juga ketika tidur bermimpi buruk, mimpi yang menakutkan, yang menyeramkan, mimpi dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar binatang buas, ataupun bermimpi melihat sesuatu yang menjijikkan, seperti berada di tempat sampah, kemudian berada di sekitar comberan misalnya, maka itu godaan-godaan setan lewat mimpi. Ataupun seseorang mimpi melakukan maksiat, itu merupakan tipu daya setan agar seseorang itu terarahkan kepada maksiat, ya. Meskipun itu nikmat misalnya, mimpi mencuri mangga misalnya, maka itu bagian dari tipu daya setan, ya. Kemudian juga mimpi-mimpi yang mendatangkan kesedihan, misalnya apa? Mimpi ibunya itu meninggal, mimpi keluarganya ada yang meninggal, gitu ya. Ataupun mimpi tangannya putus, mimpi kepalanya hilang dan sebagainya. Itu semuanya adalah min tala'ubi syaitan, permainan setan, ya. Oleh sebab itu perlu kita lakukan pembentengan diri sebelum tidur, ya, dengan membaca sebelum kita tidur, berwudu, ya. Kemudian tempatnya kita bersihkan, ya, tempat tidur kita bersihkan. Kemudian kita membaca ayat kursi, membaca surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286, 3 ayat itu ya, atau 2 ayat juga sudah cukup, ya. Apakah ruqyah syariah itu? Ruqyah secara bahasa adalah bisa bermakna jampi ataupun mantra. Ruqyah yang disyariatkan dan ada ruqyah yang dilarang oleh syariat, yaitu ruqyah yang mengandung
unsur-unsur syirik ataupun ruqyah syirkiyah. Ruqyah syirkiyah ini adalah mantra-mantra tukang sihir ataupun sya'wadah, jampi-jampi yang dibaca oleh dukun yang mungkin dengan mengagungkan nama-nama selain nama Allah ataupun menyebutkan kalimat-kalimat yang disucikan, yang disakralkan, padahal itu bukan kalimat-kalimat Allah. Sedangkan ruqyah syar'iyah ini adalah bacaan ayat-ayat Allah, doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kepentingan terapi penyakit-penyakit medis ataupun penyakit gangguan jin ataupun gangguan jin termasuk sihir dan bahkan terapi kejiwaan, bahkan terapi mental seseorang, dan dia sebagai obat bagi hati orang-orang yang beriman. Karena Al-Quranul Karim menegaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah mengatakan, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, kita membaca Al-Quranul Karim dengan khusyuk, dengan tadabbur, dengan tartil, dengan menghayati makna-makna yang terkandung dalam ayat itu, maka itu sebagai syifa, sebagai obat bagi hati kita, obat bagi fisik kita. Karena kesehatan manusia itu berawal dari kesehatan hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ingatlah, dalam tubuh manusia ada sekerat daging. Mudghah itu adalah sekerat daging, ya, segenggam daging. Apabila sekerat daging ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Dan apabila sekerat daging ini buruk, maka seluruh tubuh akan buruk. Ala wahyal qalb. Itulah al-qalb, ya, hati manusia. Nah, ketika hati ini terisi oleh Al-Quran dan menjadi sehat, maka berarti dia telah melakukan ruqyah mandiri dengan ayat Al-Quran, ataupun dia membaca zikir-zikir, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk perlindungan, maka berarti dia telah melakukan ruqyah mandiri untuk menjaga kesehatan hatinya dan juga kesehatan fisiknya. Sedangkan ruqyah syar'iyah ini harus dibaca dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang jelas, tidak boleh mengubah ayat-ayat itu ataupun mengubah maknanya. Dan kita pun tidak boleh meyakini bahwa bacaan kita itu memiliki kekuatan yang dahsyat terhadap setan. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pengaruh terhadap setan karena kita berlindung dengan ayat-ayat Allah. Jadi bukan semata-mata bacaan yang mendatangkan khasiat ataupun manfaat, tetapi kita bertawassul kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang disyariatkan dalam Islam. Itulah ruqyah syar'iyah. Sedangkan keistimewaan ruqyah syar'iyah ini merupakan ajaran yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka melakukan ruqyah syar'iyah sebagai penghidupan terhadap atau sebagai upaya menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang saat ini mungkin tengah mati ataupun mungkin tengah tidak dikenal. Kemudian melakukan ruqyah syar'iyah secara benar dan ikhlas adalah sebagai terapi bagi orang yang terkena gangguan jin ataupun sebagai pengusiran jin dari suatu tempat. Sedangkan ketika kita tidak menghadapi gangguan jin, membaca ayat Al-Quran itu merupakan
pembentengan diri yang sangat kokoh. Dan itu merupakan upaya mencari pahala dan mencari ridha Allah yang sangat luar biasa. Karena membaca Al-Quran adalah merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah akan memberikan pahala kepada kita yang membaca Al-Quran. Setiap hurufnya itu satu kebajikan. Kemudian wal hasanatu bi asyi amtsaliha, satu kebajikan itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Kemudian melakukan ruqyah syar'iyah ini sebagai bukti pengaduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai hamba yang lemah mengadu kepada Allah yang maha kuat, yang maha perkasa. Dan inilah hakikat pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ruqyah syar'iyah bagi orang yang terbebas dari gangguan jin ataupun sihir adalah sarana untuk menguatkan benteng keimanan dan juga sekaligus sebagai refreshing rohani dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca kalamullah, kalam ilahi dan zikrullah. Dan itu tentu saja akan semakin mendatangkan ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hati kita. Dan ruqyah syar'iyah sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang terkena penyakit secara medis, terkena tekanan jiwa ataupun penyakit mental, dan juga sebagai pembentengan rohani ataupun pembentengan diri secara islami, karena kita memohon kepada Allah perlindungan secara langsung, tidak melalui seseorang ataupun melalui perantara-perantara yang diharamkan. Nah, inilah merupakan keistimewaan ruqyah yang diajarkan dalam syariat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak datang? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oh, jauh-jauh ke Jogja ini. Iya. Namanya siapa Pak? Zainal. Pak Zainal. Oh ya. Naik kapan nih ke sini Pak? Ya, kebetulan naik kereta api. Oh iya, Masya Allah, udah pagi-pagi sampai sini ya. Iya, sengaja. Iya. Oh iya, kepentingannya apa Pak? Saya sebenarnya sudah datang sini setelah nonton di TV sinetron Istighfar. Oh, astagfirullah itu ya. Astagfirullah. Oh iya. Oh, lalu saya punya yang sedikit di rumah ada simpanan, serasa tidak cocok untuk saya. Gitu. Setelah saya pengen insaf dan pengen bertobat dengan tobatan yang sebenar-benar. Oh ya, Bapak punya pegangan apa selama ini? Pegangan yang selama ini saya pegang ini ada satu kain untuk mahabbah. Oh gitu. Ya. Ya. Ini dapat dari mana nih Pak nih? Ya, dari orang pintar di sana. Oh. Katanya, Pak. Oh, ajengan ya. Ya, ini memang nyata-nyata ini mahabbah haikal akbar ini. Ini bawahnya ada gambar harimau dan ada yang dikenal sebagai wifik ya, ataupun jimat dan rajah ya. Ini merupakan wifik yang diharamkan dalam Islam ya. Mungkin Bapak masih menyimpan benda-benda yang lain? Oh iya, selama ini? ada satu lagi saya punya kebetulan dan saya berusaha untuk menyerahkannya. Oh ya, ini keris dari mana nih Pak nih? Dari itu keris kong saya itu. Oh, peninggalan kong ya? Iya. Waduh, sampai nggak ada pegangannya tuh. Iya, itu terlalu lama. Iya. Nah, seperti ini merupakan benda-benda warisan yang diyakini untuk mendatangkan suatu kekuatan gaib, maka ini merupakan perbuatan yang syirik ya. Kita tidak boleh percaya sebagai orang yang beriman untuk membersihkan diri ya, agar tidak terpengaruh oleh benda-benda syirik semacam ini, maka kita musnahkan benda ini nanti ya. Nah, Bapak nanti ikut terapi ruqyah, Ya. berwudu terlebih dahulu, Ya. kemudian nanti ikut di sini
kita lakukan ruqyah ya. Kita bacakan ayat-ayat Allah dan doa-doa untuk penjagaan diri sehingga pengaruh setan yang selama ini Bapak ikuti ataupun Bapak percayai itu akan musnah. Nah, ini merupakan syariat Islam untuk pembebasan diri dari pengaruh setan ya. Sebagaimana dahulu ketika Samiri itu membuat patung anak sapi dari emas yang disembah oleh kaumnya, maka Nabi Musa alaihissalam menghancurkan patung itu dan dibakar kemudian dibuang ke laut. Nah, ini merupakan satu terapi untuk membersihkan dari gangguan-gangguan setan ya. Silakan berwudu ya. Saya berwudu Pak ya? Ya sudah. Oh ya, silakan berbaring Pak. Ya, nanti dengarkan bacaan ayat Al-Quran dan doa-doa ya. Kalau ada reaksi-reaksi, pokoknya Bapak tenang aja ya. Ya, nanti kita bacakan, saya pegang ubun-ubun Bapak ya, dan bacaan saya arahkan ke telinga Bapak ya. Yang seperti ini nanti kita bacakan ya. Nanti kalau ada reaksi, pokoknya Bapak tenang aja ya. Gak usah takut ya, karena reaksi itu dari setan. Oh iya. Dan itu Ya. pertanda setannya lemah. Dengan bacaan Al-Quran mereka terbakar dan akan keluar. Ya, kita juga nggak ngelihat bagaimana wujudnya. Saya juga nggak pernah melihat seperti itu ya. Dan nggak usah pengen lihat itu Pak ya. Ya. Ini nanti Bapak mau saya bacakan langsung ke telinga kanan Bapak. Ini alat ini sebagai sarana saja untuk mempermudah. Ini bukan jimat Pak ya. Ini selang biasa. Sehingga saya tidak harus terlalu membungkuk ya, cukup begini. Nanti saya bacakan dengan ayat Allah dan doa-doa perlindungan. Posisi duduk juga bisa. Peruqyah harus mengambil posisi aman ya. Sekiranya pasien itu bereaksi keras, maka peruqyah sudah siap menghadapi segala risiko seperti ini ya. Ini posisi aman. Ketika misalnya pasien itu harus misalnya terpaksa memukul ataupun akan melakukan serangan, maka peruqyah sudah lebih siap dibandingkan pasien ya. Seperti ini misalnya ada reaksi ya, Bapak mau jinnya melawan ya, maka saya sudah siap. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita lakukan pukulan ke sini. Dan setan itu akan lemah ketika kita pukul di sini ataupun di belakangnya. Ya, dengan pukulan yang tidak membahayakan. Kita melawan, maka kita bisa mengisyaratkan untuk diancam. Kamu mau keluar apa disembelih? Ya. Maka melakukan sembelihan dengan tangan seperti ini, itu bagi setan sudah cukup dahsyat pengaruhnya. Sambil kita tetap membaca ayat-ayat ruqyah ya. Bisa lakukan berkali-kali ya, dengan tangan saja. Ini bagi manusia tidak membahayakan karena hanya gerakan-gerakan ringan yang tidak ada tekanan yang kuat. Izin segala bertobat kepada Allah. Saya bacakan Ummul Kitab, induknya Al-Quran, segera keluar. Mohonlah petunjuk kepada Allah agar kamu mendapatkan hidayahnya dan diampuni dosa-dosa kamu. Segera keluar, bertobat kepada Allah. Oh, syaitan. Kalau tidak keluar, akan segera saya bacakan ayat Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tadi gimana Pak ketika saya bacakan ayat Al-Quran itu ada reaksinya? Rasanya kesemutan, gemetar, kepala pusing-pusing, serasa mau muntah. Oh gitu. Di dada gimana dada? Dada agak sesak gitu Sesak Pak. napas ya? Iya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqika wallahu yashfika min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi'ain Allah yashfik. Bismillahi arqik wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli dhi'ain Allah yashfik. Ayo semuanya keluar. Ukhruj ya syaitan. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Tobat kepada Allah wa yasin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo semuanya keluar. Tobat kepada Allah. Ukhruj ya Allah. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Ukhruj ya Allah. Urjan Allah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Wa la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lammah. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli 'ainin lammah. Wahai jin yang di kepala semuanya keluar. Cepat keluar semuanya. Tobat kepada Allah. Semuanya keluar. Ukhruj ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ukhruj ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. 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 Semuanya keluar. La haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Coba kaki luruskan Pak. Syfik min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli ain. Allah syfik. Bismillah arqiq wa Allah syfik min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad. Plastik siap. Bismillah arqiq wa Allah syfik min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli ain. Allah syfik. Bismillah arqiq wa Allah syfik min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri kulli ain. Allah syfik. Bismillah arqiq wa Allah syfik min kulli da'in yu'dhik wa min syarri hasidin idza hasad syaitanir rahmah wa min kulli ain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. U'idzuka bi kalimatillahi tammati la yujawizu wa la tajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara wa min syarri ma yanzilu wa min syarri ma fiha wa min syarri ma yakhruju min al-ardi wa min syarri ma dhara fiha wa min syarri fitnatil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili illa tariqan yarju bi khairin ya rahman. Ayo jin-jin semuanya keluar. Tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Syukur silakan. Ada kiblat ya. Syukur kepada Allah.
nanti Bapak bisa mendengarkan kaset ruqyah, gitu ya, terapi gangguan jin atau terapi selang sihir, dengarkan pagi sore ya. Atau juga Bapak bisa membaca amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah